kita yang selama ini memuliakan mereka, mereka makan, minum, mencari kekayaan juga di tanah Jawa, di tanah Nusantara ini. Mereka mendapatkan pundi-pundi sementara kita harus mencium menyembah mereka. Tanpa menghormati mereka, kita itu bukanlah siapa-siapa. Itulah yang membuat saya itu naik. Harus ya ikut campur juga. Pada intinya, kalau mereka mencapik-capik harkat martabat Nusantara, bahkan mencoba untuk menghapus tradisi-tradisi yang ada di tanah Jawa khususnya. Kalau kita harus menyembah dan menyembah lagi pada mereka, berarti kita harus melawan. Kita lawan. Ayo bangkitlah saudara-saudaraku. Bangkitlah dari keterpurukan ini. Sepertinya, kalau memang ini berlanjut perseteruan seperti ini, mungkin barangkali sudah saatnya Eyang Sabdo Palon datang. Bahkan bisa juga itu tanda-tanda ajaran Jawa tampil kembali. Pernah ada seseorang menanyakan tentang Eyang Sabdo Palon pada saya. Mbah, Simbah kan pernah bercerita di video-video sebelumnya bahwa di saat itu, saat runtuhnya Majapahit, Sabdo Palon itu akan menagih janji dan akan kembali lagi ke tanah Jawa. Apakah memang betul, Mbah, Sabdo Palon itu akan kembali lagi ke tanah Jawa? Terus saya jawab, iya. Lalu dia tanya lagi, nah gini Mbah, apakah nanti setelah Sabdo Palon datang kembali ke tanah Jawa lalu menagih janji, apakah di tanah Jawa ini akan menjadi meyakini ajaran Hindu dan Buddha, Mbah? Terus saya jawab, memang pada saat itu, saat Eyang Sabdo Palon mendampingi Sang Prabu Brawijaya, itu di tanah Jawa itu kental dengan ajaran agama Hindu dan Buddha. Kenapa? Karena Sabdo Palon itu adalah pemomong tanah Jawa. Tapi bukan berarti Sabdo Palon itu agamanya Hindu ataupun Buddha, itu bukan. Ya, Sabdo Palon itu sebagai pemomong, dan keilmuannya itu bukan tentang keilmuan yang dari agama-agama dan agama, itu bukan. Sabdo Palon itu mempunyai ilmu tersendiri, yaitu ilmu kawruh. Kawruh apa? Kawruh Jawa. Mungkin kalau orang Muslim, orang Islam maksudnya, itu mengatakan bahwa ilmu kawruh itu artinya ilmu makrifat. Nah, makrifatnya orang Jawa dengan makrifatnya orang Islam apakah sama? Tujuannya sama, yaitu nyawiji marang Gustine. Sama, hanya beda bahasa.
Nah, lalu kemudian dia tanya lagi, Mbah, apakah Sabdo Palon itu ahli spiritual, Mbah? Saya jawab, iya. Bahkan dia gurunya spiritual Tanah Jawa. Lalu dia tanya lagi, Mbah, saya mau tanya lagi, Mbah, bedanya ahli spiritual dengan tokoh agama atau ahli agama itu apa sih, Mbah? Nah, ini menarik sebenarnya buat saya nih, pertanyaan ini. Perbedaan tokoh agama atau orang-orang yang agamis itu mempelajari kitab-kitab dan kitab, yang mana kitab tersebut ditulis oleh seseorang. Bahkan di dalam agama sendiri banyak yang mengatakan ini, mengatakan ini, mengatakan ini. Berarti kan tidak sama pandangannya atau tidak sama pemahamannya, karena banyak sekali menurut ini dan menurut itu. Nah, bedanya kalau tokoh spiritual itu tidak mendalami dari kitab-kitab tersebut, walaupun memang sebelumnya itu sebelum dia melakukan spiritual yang dilakukan itu sebelumnya kadang mempelajari tentang agama-agama, walaupun itu agama Islam, entah itu Hindu, entah itu Buddha, dan itu Kristen, Katolik, dan lain-lain sebagainya. Tapi ahli spiritual itu orang yang sudah mencapai level keagamaan yang lebih tinggi, lalu kemudian timbul kesadaran. Kesadaran apa? Tujuan agama itu apa sih sebenarnya? Kan begitu. Ini yang melalui agama. Tapi ada juga yang tidak melalui agama, langsung dia menyadari dirinya sendiri. Saya harus seperti apa? Kesadaran timbul. Nah, kesadaran timbul itu tidak harus dari seseorang atau dari membaca kitab atau dari manapun, tidak harus seperti itu. Ya. Jadi bermacam-macam. Nah, ahli spiritual itu lebih mencari diri. Dirinya itu siapakah? Siapa sih diri ini sebenarnya? Nah, kalau di dalam agama Islam khususnya, itu ada yang mengatakan seperti ini ya. Mohon maaf, akhirnya saya harus mengutip dari kitab ya. Tentu karena jenengan juga orang yang agamis, saya bilang begitu, maka saya arahkan ke kitab juga. Mungkin kalau yang nanya ke saya itu bukan orang yang agamis, saya jawab dengan bahasa lain karena dia orang yang agamis, maka saya sadur atau saya kutip dari kitab. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa bisa menemukan dirinya sendiri, maka dia menemukan Tuhannya. Kan begitu. Nah, orang ahli spiritual itu yang ditekankan itu mencari dirinya sendiri, tidak mencari Tuhan di dalam luar, itu tidak ada. Ahli spiritual itu tidak mau mengenali ini dulu. Yang diutamakan itu mencari atau menggali dalam dirinya sendiri. Dengan laku apa? Yang begitu. Berbagai macam yang dilakukan oleh ahli spiritual, ya, yaitu tentang penggalian diri. Dia mengetahui hukum-hukum yang bukan hukum umum, hukum untuk dirinya sendiri. Kalau hukum agama atau tokoh agama, hukum kan umum, itu agama itu umum, ya, umum. Nah, lalu kemudian orang itu tanya lagi, Mbah, menurut Simbah, fenomena yang sekarang ini lagi rame, yaitu tentang perseteruan para habaib atau habib lah ya, dengan tokoh-tokoh pribumi itu, menurut pandangan Simbah itu seperti apa? Nah, sebenarnya tentang hal ini saya tidak mau ikut campur ya. Itu biar urusannya para orang yang di bidangnya kan ya. Cuman
saya tergugah ketika mendengar seakan-akan orang Jawa khususnya, umumnya yaitu ya Nusantara ini ya, itu kok sepertinya diinjak-injak gitu. Bahkan mereka mendirikan kuburan atau makam-makam palsu yang diklaim bahwa itu adalah makam dari leluhurnya. Padahal itu makam itu kan dari asli leluhur orang Jawa, mutlak yang memperjuangkan tanah Jawa ini. Tapi mereka mengklaim diganti dengan sebutan syekh lah, inilah dan lain-lain sebagainya. Bahkan di dalam ceramahnya sendiri kan saya sering mendengar ya, seakan-akan kita itu diinjak-injak. Nah, di sini kan sudah beda urusannya. Cuman begini, apakah benar yang tersebar di media sosial itu benar adanya seperti itu? Bahwa makam-makam itu banyak yang dipalsukan, benar atau tidaknya saya tidak tahu. Tapi kalau memang itu benar dipalsukan, itu sudah kelewat batas. Kelewat batas. Kita yang selama ini memuliakan mereka, mereka makan, minum, mencari kekayaan juga di tanah Jawa, di tanah Nusantara ini. Mereka mendapatkan pundi-pundi sementara kita harus mencium menyembah mereka. Tanpa menghormati mereka, kita itu bukanlah siapa-siapa. Itulah yang membuat saya itu naik. Harus ya ikut campur juga. Nah, tapi di sisi lain, kalau memang itu hanya sebatas hoax ya berarti kan memang tidak perlu kita tangani yang lebih dalam. Begini ya, pada intinya, kalau mereka mencabik-mencabik harkat martabat Nusantara, bahkan mencoba untuk menghapus tradisi-tradisi yang ada di tanah Jawa khususnya, lalu kita harus menyembah dan menyembah lagi kepada mereka, berarti kita harus melawan. Kita lawan. Pertama kita ingatkan dulu dengan cara halus. Nah, cuman begini, kadang kita sendiri juga terlena ya, sebagai orang Jawa, sebagai orang Nusantara, yang melawan itu sudah kecanduan juga oleh tradisi-tradisi mereka dengan memakai sorban lah atau apa. Padahal tanah negeri kita sendiri itu punya adat istiadat dengan pakaian yang seperti ini. Tidak harus meniru mereka. Ini ayo ditanamkan dari semenjak sekarang. Satu lagi, untuk apa kita membanggakan sebagai keturunan Rasulullah? Untuk apa kita bangga dengan keturunan para aulia? Dan untuk apa kita bangga pada orang tua kita yang kaya raya kalau diri kita sendiri masih dalam keadaan nista? Ayo bangkitlah saudara-saudaraku. Bangkitlah dari keterpurukan ini. Sepertinya kalau memang ini berlanjut perseteruan seperti ini, mungkin barangkali sudah saatnya Eyang Sabdo Palon datang. Bahkan bisa juga itu tanda-tanda ajaran Jawa tampil kembali. Maka mereka berseteru lalu kemudian saling bunuh-membunuh. Apakah ini yang kita inginkan? Tentu tidak. Akan berapa banyak korban yang harus menjadi taruhannya. Sadarlah. Cuman begini, janji Sabdo Palon itu kan tidak sembarangan ya.
beliau sudah bisa mengukur nanti lamanya seberapa ya, ajaran-ajaran yang datang dari negeri luar, bukan hanya sekedar Hindu, Buddha, Islam, Kristen. Yang ada, yang akan muncul, yaitu ajaran Kawruh, yaitu Kawruh Jawa. Satu lagi, kebenaran bukan ada di agama. Ya. Kebenaran bukan ada di para habib, kebenaran bukan ada di para ulama, kebenaran bukan ada di pendeta, pastor, dan lain-lain sebagainya. Kebenaran adalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, terima kasih.